Suatu hari di kota di mana anak kecil dan anjingnya ini tinggal, ada virus zombie yang sedang mewabah. Jadi keluarga bocah cowok ini siap-siap deh buat kabur. Tapi anjingnya malah ditinggalin dong, anaknya doang yang dibawa. Karena terburu-buru tuh, salah satu sepatu anak cowok tersebut ketinggalan deh jatuh. Anjingnya bingung dong, kok dia ditinggal sih? Kok sepatunya ketinggalan satu? Jadi dia keluar deh buat ngejar keluarga tersebut. Di jalan waktu anjing itu mencoba mencari keluarganya, dia ketemu zombie nih. Ternyata zombinya udah di mana-mana di kota tersebut. Jadi anjingnya lari dong. Situasi di kota kacau banget. Tapi anjing ini nggak menyerah. Dia tetap mencari keluarganya. Bahkan anjing itu nggak takut padahal ada tangan zombie yang gerak-gerak sendiri tuh. Akhirnya si anjing melihat mobil keluarganya di sebuah parkiran. Si anjing nengok tuh mobilnya, terus sedih deh karena ternyata si ibu dari anak kesayangannya udah jadi zombie. Tapi terus dia melihat nih, ada jejak kaki. Jadi si anjing itu mengikuti jejak kaki tersebut. Anjing itu malah nginjek kunci mobilnya dong. Terus alarm mobilnya bunyi keras banget. Sampai zombie-zombie yang di sekitarnya pada ribut. Zombie-zombinya jadi pada ngejar anjing tersebut, pengen makan anjing tersebut. Tapi anjing tersebut berhasil lari nih. Dia akhirnya masuk ke pipa dan akhirnya dia aman nih masuk ke dalam gedung. Terus si anjing lihat tuh ada yang nyala-nyala di pinggiran. Dia kepo, jadi dia datengin deh. Ternyata itu adalah sebelah dari sepatu anak kesayangannya yang lagi nangis. Jadi dia samperin, terus dia gonggongin deh sampai anaknya lihat dia. Mereka senang banget bisa kumpul lagi, apalagi anjingnya bawa sepatu sebelahnya. Jadi pas deh. Akhirnya si anak dan anjing tersebut bersiap-siap dan mereka mencoba kabur deh dari zombie-zombie yang ada di situ. Suatu hari ada seekor babi yang kepalanya tuh terjebak di kaleng nih. Kasian banget. Pas banget nih ada pria pulang dari kerja tuh lewat dan lihat babi tersebut. Jadi dia minggirin nih mobilnya. Terus dia keluar deh dari mobil. Terus si pria itu ambil nih babinya, diangkat gitu, digendong. Terus dia coba nih lepasin kaleng yang nempel di kepala babi tersebut. Udah berhasil lepas nih kalengnya dari kepala si babi. Tuh lihat, babinya senyum bahagia. Dan akhirnya si babi yang gendut ini dibawa pulang oleh pria tersebut. Tok tok tok, papa pulang, katanya. Dia masuk terus nunjukin babi yang dia selamatin tadi ke keluarganya. Nih lihat, istrinya sama kedua anaknya, satu cowok dan satu cewek, kelihatan bahagia banget. Bapaknya pulang bawa babi gendut. Tapi ternyata keluarga itu seneng bukan gara-gara babinya tuh dijadiin peliharaan. Mereka seneng karena malam itu mereka bisa makan daging ternyata teman-teman. Babinya yang cute dan gemuk tadi disantap bersama-sama pada waktu makan malam. Anak cewek ini main ke padang rumput ilalang yang tinggi banget. Bahkan dia kalau berdiri nggak kelihatan tuh. Dia bernari-nari dan berjalan-jalan di padang rumput ilalang itu. Awalnya sih dia cuma berjalan-jalan sama main-main di pinggiran aja. Tapi namanya anak kecil ya kan. Dia penasaran tuh. Dan akhirnya dia jalan semakin ke tengah, semakin ke tengah. Semakin ke tengah rumput ilalangnya makin tinggi dan makin lebat guys. Dia itu sampai gak kelihatan kalau dilihat orang biasa. Karena dia kan anak-anak ya, kecil. Terus saat dia asik masuk ke dalam, tiba-tiba ada burung gagak dong yang ngagetin dia. Sudah kaget kayak gitu, bukannya dia balik, dia malah makin asik masuk ke dalam lagi rumput ilalang tersebut. Terus saat dia berhenti dan asyik memetik ilalang, dia nggak sadar nih kalau di balik sana itu ada monster jahat yang sedang mengincar dan mengintai dia. Nggak nunggu lama si monster itu udah tepat di belakangnya aja guys. Dan si anak cewek itu pun berusaha kabur. Dia lari sekencang-kencangnya. Dia lari kencang banget. Tapi karena rumput ilalangnya yang tinggi, dia nggak tahu nih teman-teman ke arah mana untuk balik. Sementara si monster terus ngejar, sialnya anak cewek itu ternyata terjatuh teman-teman. Anak cewek ini pun karena gak bisa lari kemana-mana, akhirnya menjadi santapan monster yang jahat itu. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu, karena ilalang yang lebat dan tinggi menutupi tubuhnya. Dia hilang selamanya. Wanita ini nelpon suaminya nih. Bentar lagi aku sampai rumah pak, katanya. Terus suaminya jawab, iya mama, hati-hati di jalan ya. Padahal suaminya ini tuh lagi selingkuh sama cewek lain.
Gak lama istrinya udah nyampe nih di tengah badai hujan lebat tuh kelihatan di luar. Tapi tiba-tiba selingkuhan dari suaminya malah menyerang istrinya tersebut. Ternyata pelakor dan suaminya tersebut tuh udah kerjasama guys. Mereka tuh mau merebut hartanya si istri. Dan setelah istrinya tuh nggak sadarkan diri, mereka langsung ngumpulin uang yang dibawa istrinya dan mau bawa kabur. Malah istrinya tiba-tiba tuh merangkak, gerak lagi gitu. Terus suami sama pelakor ini nyerang istrinya lagi dong dengan kejam, cabik-cabik gitu. Tapi anehnya, istrinya tersebut itu masih hidup lagi, nggak bisa mati. Wanita itu akhirnya berubah jadi monster tuh. Dan membunuh suami dan pelakor tersebut. Sebenarnya istrinya ini tuh udah jadi hantu guys. Dia itu udah kehilangan nyawanya waktu di mobil. Terus dia akhirnya menghilang deh setelah bisa membalaskan dendam ke suami dan pelakornya. Rumah mewah ini menyimpan misteri yang mengerikan guys. Di situ tinggal seorang bangsawan yang suka banget minum darah kelinci. Di hari itu ada kiriman datang nih. Kelinci baru yang siap diolah untuk menjadi minuman buat si bangsawan. Jadi si pelayan dari bangsawan tersebut langsung membawa kelinci tersebut yang masih dalam kandang ke ruang belakang. Di ruangan tersebut terkurung seorang kakek. Dia adalah ahli pembuat minuman darah tersebut dari hewan. Dia itu dikurung dan dipaksa buat minuman dari kelinci. Padahal sebenarnya si kakek itu tuh suka banget sama kelinci. Kakek ini sebenarnya tuh nggak tega, tapi kalau si kakek nggak ngelakuin apa yang diminta si bangsawan, nanti dia deh yang kena. Sementara di ruangan depan minumannya tuh udah habis, harus di stok lagi dengan darah kelinci. Stok mereka udah habis nih dan si bangsawan mulai ngamuk. Ternyata si kakek udah nyiptain alat khusus. Alat ini itu buat mengambil darah dari kelinci. Caranya adalah dengan membuat si kelinci nari-nari kayak gini nih. Karena udah nggak ada pilihan guys. Seenggaknya si kakek pengen membuat kelinci yang mati itu dengan senang. Sedihnya ini bakal berlangsung terus. Karena si bangsawan nggak bisa berhenti minum darah kelinci. Thanks